Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Satu ayat saja buat kita baca untuk kita semua. Markus pasal 2 ayat 17. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema saat ini, pengikut Tuhan Yesus selalu bersalah. Amin. Kenapa kita pengikut Tuhan Yesus selalu bersalah? Kalau kita ada salah, itu gereja nggak namanya. Percuma dia gereja, tetapi dia selalu berbuat salah. Berarti di sini saja Tuhan Yesus mengakui orang Farisi waktu itu, ketika kalau kita baca semua dari ayat 13 sampai 17 ada di situ. Mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus, kenapa orang Farisi ini berkata, kenapa Tuhan Yesus ini makan dengan orang berdosa? Hai murid Tuhan Yesus, saya pengikut Tuhan Yesus, kenapa dia harus makan dengan orang berdosa? Murid-murid Tuhan Yesus sampaikan kepada Tuhan Yesus, maka dia bilang, Tuhan, Guru, kami ditegur orang Farisi, kenapa kami makan dengan dengan orang berdosa? Katanya, saya datang bukan untuk orang sehat, saya datang bukan untuk orang benar, tapi saya datang untuk orang berdosa. Saya datang untuk orang yang sakit. Amin. Tentunya jemaat Tuhan di sini, tentunya kita sakit rohani, sakit jasmani. Siapa yang bilang tidak sakit dua? Orang yang sakit rohani tidak datang gereja. Tentunya hari ini yang tidak datang sementara sakit rohani. Amin. Nanti salah buat mereka teman yang tidak hadir sementara kemudian sakit rohani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana orang itu bisa kritik sama Tuhan Yesus, orang Farisi? Orang Farisi lah orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa itu adalah anak Allah yang tunggal. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, yang penguasa di surga, penguasa di dunia ini. Namun orang Farisi tidak percaya. Kenapa Tuhan Yesus dan murid makan dengan orang berdosa? Tuhan Yesus bilang, siapa yang bilang? Itu orang Farisi. Kamu mengerti kita harus makan dengan orang berdosa? Saya datang di dunia ini bukan untuk orang yang benar, untuk orang yang berdosa. Amin. Saya belajar ini 1 minggu, hati saya menangis, air mata saya jatuh. Kenapa saya harus jatuh air mata dan menangis? Saya pahami, kalau bukan Tuhan yang panggil saya dari dosa yang saya lakukan yang begitu besar, berarti saya tidak melayani Tuhan yang kudus dan juru selamat. Jemaat Tuhan yang duduk di tempat ini, semua orang berdosa. Kalau kau tidak berdosa, berarti saudara dan saya berarti hidup bukan memuji Tuhan sendiri, anggap kau benar sendiri, anggap hebat sendiri, berarti tidak ada yang menguasai diri sendiri. Amin. Kenapa saya menyatakan? Karena kita ini sudah orang benar. Namun firman Tuhan menyatakan seluruh manusia yang ada di dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan wajib kita orang Kristen yang percaya pada Tuhan harus ada pemulihan rohani. Tadi sakit rohani. Sakit berikut, bagaimana tujuan Tuhan Yesus datang di dunia ini? Banyak orang yang tidak tahu tujuan Tuhan Yesus di dunia ini, untuk melenyapkan yang berkuasa di dunia ini. Siapa dia itu? Iblis. Sementara dunia ini yang berkuasa adalah iblis, tapi kedatangan Tuhan Yesus mengurangi kekuasaan iblis. Kalau Tuhan Yesus tidak turun di dunia ini, maka iblis sudah menguasai dunia ini. Saya dan saudara tidak bisa datang beribadah, mendengar perkataan Tuhan dan tidak tenang, tidak bisa memuji Tuhan. Karena penghalang kita adalah iblis. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lanjut yang berikut. Kedua, mencarilah orang yang sukses jasmani dan rohani. Arti sukses rohani dan jasmani. Jasmani kita kaya dulu bernamanya sukses, bukan begitu. Makan hari ini sudah ada, itu namanya sukses.
Makan hari ini tidak terlalu pikir, tidak sakit kepala, tidak bertengkar dengan istri, anak, tidak bertengkar suami, tidak bertengkar dengan tetangga, tidak bertengkar dengan saudara. Berarti orang yang sukses secara jasmani. Amin. Orang yang sukses secara rohani, orang yang tidak berkata hari Minggu adalah hari yang Tuhan, dia sudah tahu, dia persiapkan diri ada di beribadah, dia selalu ada di gereja. Dia bilang, Bapak yuk kita pergi gereja, Mama yuk kita pergi gereja. Tapi orang keluarga yang belum atur ke gereja berarti orang yang belum sukses dalam rohani. Maka pengajaran Tuhan Yesus hari ini, bagaimana dia makan dengan pemungut cukai, orang berdosa. Pemungut cukai itu kalau disuruh pajak 10.000, minta 10.000, 40.000 masuk di sakunya mereka, 10.000 sampai di kantor pajak. Kalau orang yang setia berarti dia masuk di surga. Orang yang tidak setia dan tidak setia dilempar ke neraka. Mungkin itu saja tujuan Tuhan. Tapi saya percaya hari ini marilah kita sama-sama Tuhan Yesus kita tinggikan. Kiranya Tuhan Yesus yang kita tinggikan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya pada hari ini. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari singarnya